Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan kajian fikih puasa. Sengaja saya agak lambat-lambat supaya tidak terlalu lama, karena saya yakin yang lain juga pada baru selesai kuliah tadi ya, jam 3:30. Saya juga ngajar 3 kelas. Habis itu ada anak-anak bimbingan. Habis itu ke sini, habis ini ke BAP Juanda. Habis ke Juanda terawih selesai ke LPTQ rapat ya, jadi bagi-bagi waktu ya. Kalau kelamaan takut habis di tengah perjalanan. Baik, kalau ada diskusi, ada pertanyaan bisa disiapkan dari sekarang. Pertanyaannya apa? Kita melanjutkan pembahasan mengenai fikih puasa yang menurut Al-Imam Al-Ghazali berdasarkan banyak dalil. Level orang puasa itu terbagi menjadi 3. Level orang puasa terbagi menjadi 3. Yang pertama, shaumul awam, puasanya orang-orang awam. Bagaimana puasa orang awam ini? Mereka hanya tidak makan, tidak minum, tapi maksiatnya, mungkaratnya masih tetap berjalan. Ini namanya puasanya orang awam. Puasa macam ini yang di-warning oleh Nabi bisa tidak dapat apa-apa. Salah satu hadisnya yang masyhur, rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'u wa fi riwayah wal 'atash. Banyak orang puasa tapi dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan dahaga. Di hadis yang lain baginda Rasul menyampaikan, man lam yada' qawla zuri wal 'amala bih falaysa lillahi hajatun fi ay yada'a ta'amahu wa syarabah. Siapa yang tidak meninggalkan maksiat ketika dia puasa, baik perkataan maupun perbuatan maksiat mungkarat, maka Allah enggak butuh dengan puasa kita. Ini level puasanya orang-orang awam. Yang kedua, puasanya orang-orang khusus, tidak hanya meninggalkan makan minum tapi juga meninggalkan maksiat mungkarat sebisa mungkin. Ini puasa yang diganjar dengan pahala yang luar biasa. Level yang paling tinggi namanya shaumu khawasil khawas, puasanya orang istimewa. Tidak hanya dia meninggalkan makan minum, tidak hanya dia meninggalkan maksiat dan mungkarat, tetapi hati dan pikirannya senantiasa terikat, terpaut dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau kita minimal yang nomor 2 lah ya, jangan nomor 1, yang nomor 2. Baik, sekarang kita membahas lanjutan. Kalau kemarin sudah membahas tentang syarat sah dan syarat wajib puasa, sekarang membahas tentang rukun puasa. Dalam kitab At-Taqrirat As-Sadidah halaman 439 juz 1, Arkanus Shaumi Ithnani, rukun-rukun puasa itu ada 2. Ada berapa? 2. Yang pertama, ar-ruknul awwalu an-niyyatu, sawa'un akana fardhan am naflan. Rukun yang pertama adalah niat, baik puasa fardu maupun puasa sunnah. Berdasarkan sabda baginda Nabi, innamal a'malu
binniyat. Amal-amal itu bergantung pada niat. Ada yang lagi mengatakan innama sihhatul a'mal. Jadi makna innamal a'malu itu innama sihhatul a'mal, yaitu sahnya amal bergantung ada tidaknya niat. Kemudian watajibun niyyatu likulli yaumin, dalam mazhab Syafi'i niat itu wajib setiap hari dan dilaksanakan di malam hari. Berdasarkan sabda baginda Rasul, man lam yubayyitin niyyata fala siyamalah, siapa yang tidak niat di malam hari maka tidak sah puasanya. Cuma bedanya antara puasa fardu dengan puasa sunnah dalam masalah niat ini. Pertama, kalau niat puasa fardu itu mulainya sejak terbenam matahari. Jadi kita misalnya nanti maghrib nih, maghrib buka langsung niat untuk puasa besok hari, sudah bisa, sudah boleh. Tidak harus nunggu setelah sholat taraweh, tidak. Sama juga dengan niat puasa sunnah juga sama, mulai maghrib boleh niat. Sampai kapan? Kalau puasa fardu sampai sebelum fajar atau subuh. Kalau sudah subuh tidak sah lagi niat. Mazhab Syafi'i. Kalau puasa sunnah masih boleh niat sampai yang penting belum zuhur. Pagi belum makan, belum sarapan, lalu tiba-tiba kepikiran pengen puasa sunnah, maka boleh puasa sunnahnya, niatnya itu di pagi hari, tapi dengan catatan belum melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Jadi dia belum sarapan, belum ngopi di pagi hari. Kalau paginya sudah sarapan, sudah ngopi, baru kemudian habis itu oh iya Senin puasa nawaitu semua, tidak bisa, karena dia sudah melakukan hal yang menjadi pembatal puasa. Yang berikutnya, untuk puasa fardu harus ditakyin, harus ditentukan dengan spesifik. Misalnya Ramadan atau kafarah atau nazar atau qada harus disebutkan. Misalnya nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati, ada Ramadannya. Kalau puasa nazar misalnya usolli nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi shaumi nadrin, saya niat puasa esok hari untuk melaksanakan kewajiban puasa nazar, harus disebutkan secara spesifik. Sementara untuk puasa sunnah la yajibu ta'yinu illa in kana shaumu muaqqatan ka yaumi arafata 'alal mu'tamadi. Untuk puasa sunnah tidak wajib dita'yin, tidak wajib dispesifikkan, kecuali kalau puasanya puasa yang punya waktu khusus. Misalnya puasa hari Arafah, itu kan dia punya waktu khusus tanggal 9 Zulhijjah, atau puasa Asyura khusus 10 Muharram, atau puasa hari Senin khusus muaqqat, itu maka harus disebutkan. Tapi kalau puasanya tidak punya waktu khusus, misalnya hari Selasa, hari Rabu kita pengen puasa gitu, ya sudah, pokoknya saya niat puasa karena Allah Ta'ala, sah sudah. Jadi boleh puasa di hari Selasa, hari Rabu, boleh. Tuh. Yang penting bukan hari-hari yang dilarang oleh Nabi. Yang terakhir bedanya antara puasa fardu dengan puasa sunnah, la yajuzu ay yajma'a baina shaumi fardaini fi yaumin wahidin. Tidak boleh mengumpulkan dua puasa fardu dalam satu hari, nggak bisa. Misalnya kita di Ramadan nih, masih punya hutang puasa Ramadan tahun kemarin, saya niat puasa Ramadan sekaligus puasa qada Ramadan tahun kemarin, dua, nggak bisa, harus satu. Tuh. Termasuk misalnya puasa Ramadan dengan puasa nazar, tidak boleh sama, tidak boleh digabung dalam satu hari. Jadi satu hari di Ramadan ini khusus untuk puasa Ramadan, nggak bisa saya puasa besok hari untuk melaksanakan puasa Ramadan dan puasa nazar, nggak bisa, nggak sah.
harus satu kalau puasa fardu. Tapi kalau puasa sunnah ya juzul jam'u baina saumi naflaini fa aktsara bi niyyatin wahidatin. Sementara puasa sunnah boleh digabung dalam satu hari beberapa puasa sunnah. Misal pas tanggal Ayyamul Bid, misalnya tanggal 13 bulan Hijriah. Pas hari itu juga bertepatan dengan hari Kamis misalnya. Maka boleh kita niat sekalian double, saya niat puasa Yaumul Bid, hari terang bulan, dan puasa Kamis. Nah, dua langsung boleh kalau puasa sunnah. Sekarang bagaimana kalau puasa Ramadan, qadha Ramadan digabung dengan puasa sunnah, misalnya Syawal. Itu nanti banyak tuh di bulan Syawal ada puasa 6 hari bulan Syawal. Sementara di sisi yang lain banyak ibu-ibu atau mbak-mbak yang karena Ramadan itu ada haid kan, maka dia punya hutang. Akhirnya daripada bayar hutangnya nanti sekarang aja deh. Setelah Syawal, 1 Syawal lebaran pertama, hari kedua Syawal langsung mulai puasa. Diniati 2, qadha Ramadan sekaligus puasa Syawal. Kalau ada hari Senin sekaligus hari Senin misalnya gitu. Kira-kira sah apa tidak? Puasa qadha Ramadan plus puasa Syawal plus puasa Senin atau Kamis, sah tidak? Laki-laki yang sah angkat tangan. Mas Oriza sendirian. Yang lainnya sah tidak? Tidak sah. 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 Orang belum ijab qabul sudah sah-sah aja. Yang tidak sah siapa? Mas Gumilar ya. Mas Gumelar. Ada lagi yang lain yang tidak sah? Sah tidak? Qadha Ramadan gabung 6 hari Syawal, gabung Senin atau Kamis. Ayo, dalam 1 hari. Itu. Sah tidak? Perempuan sah tidak? Ada tadi yang belakang sah itu, yang depan tidak sah. Jawabannya adalah khilaf di kalangan para ulama, tapi mayoritas ulama mazhab Syafi'i mengatakan sah. Karena itu fardu dengan sunnah. Tapi sebenarnya yang sunnah tidak usah diniatkan khusus pun tidak apa-apa. Karena misalnya puasa 6 hari Syawal itu yang menjadi tujuan utama, yang penting di bulan Syawal ada puasa. Tujuan utamanya itu. Sementara qadha Ramadan dia harus diniati karena dia fardu. Yang tidak boleh itu kalau 2 fardu digabung jadi 1. 2 fardu digabung menjadi 1. Tapi kalau fardu dengan sunnah menurut jumhur ulama sah. Tapi ada yang mengatakan juga tidak sah. Siapa misalnya? Al-Imamul Isnawi, Imam Isnawi. Beliau mengatakan tidak sah. Kenapa? Karena secara qiyas seharusnya fardu itu dia sendiri, nggak bisa digabung dengan yang lain. Sama misalnya dengan sholat, tidak bisa digabung. Sama dengan zakat. Saya niat zakat, tapi sekaligus juga niat untuk infak sedekah, ya nggak bisa. Ya itu zakat saja. Itu namanya Imam Al-Isnawi. Di mana referensinya? Satu dalam kitab Hasyiyah Al-Baijuri, yang kedua dalam kitab Al-Ashbah wan Nadhair yang ditulis oleh Al-Imam Suyuti. Ya, bisa dilihat di situ. Baik, masih berkaitan dengan niat. Wa yasihu an yanwiya fi shaumin nafli ba'da tulu'il fajri walakin bi syartaini. Sah niat untuk puasa sunnah setelah terbit fajar subuh, tapi dengan 2 syarat. Pertama, antakuna niyyatu qabla az-zawali ay dukhuli waqti zuhri, niatnya sebelum zuhur. Jam 11 niat puasa sunnah,
boleh. Syarat yang kedua, alla yata'ata syai'an minal mufattirati min tulu'il fajri ila waqtin niyyati, belum melakukan hal-hal yang membatalkan puasa sejak subuh sampai kita mau niat. Belum makan, belum minum. Tapi kalau pagi sudah sarapan 3 piring, jam 10 mau puasa, ya tidak boleh, tidak sah. Itu 2 syarat agar puasa sunnah kita sah meskipun niatnya di pagi hari. Baik, sekarang sempurnanya niat bagaimana? Niat yang sempurna itu, misalnya kita membaca nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Kalau gabung dengan hadhihi, maka harus ramadhani hadhihi sanati, ramadhani hadhihi sanati. Tapi kalau ada lamnya sebelum hadhihi li hadhihi, maka bisa kita menggunakan nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana li hadhihi sanati, ada linya. Kalau mau ramadhana, siapa tahu ada yang memang sangat ngefans sama Maradona, ya kan? Tuh, saya dari kecil taunya ramadhana. Tuh, tiba-tiba disalah-salahkan. Tuh, silahkan ramadhana, tapi jangan langsung gabung hadhihi, harus diselai dengan li dulu. Ramadhana li hadhihi sanati lillahi ta'ala. Itu niatnya. Sekarang bagaimana kalau ada orang niat lafadz Ramadannya dia belum fasih, dia masih sering menyebut Ramadan, kayak di TV-TV itu kan, Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan. Padahal lafadz Ramad itu ra mim dal maknanya jauh. Apa Ramad itu artinya? Kotoran mata. Kalau Ramadun, ar-ramad, kotoran mata. Kalau ada orang niat nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadani hadhihi sanati lillahi ta'ala, sah tidak niatnya? Maknanya Ramadan tadi adalah kotoran mata. Sah tidak puasanya? Misalnya ada sebagian orang yang dari suku tertentu, dia kan susah tuh membaca ro itu, dia senangnya kan ra. Dia pakai apa namanya? Pakai warosh, ya kan? Banyak tarkik gitu. Ramadan. Dodnya juga lebih susah lagi, karena makhraj yang dianggap paling susah itu dod. Makanya Nabi sampai menyatakan ana afsahu man nataqa bid-dodi, saya adalah orang yang paling fasih mengucapkan huruf dod. Harusnya Ramadan menjadi Ramadan. Ya, sekarang kalau ada orang niat begitu, sah tidak puasanya? Hah? Lah kan Ramadan artinya kotoran mata. Apa alasannya, Mas Oriza? Karena niat itu letak dalam hati. Terus dalam hatinya emang kita tahu bagaimana dia? Dia kan niatnya yang buat puasa, Ustaz. Iya, ya betul. Jadi ada kaidah al-ibratu, bukan bihumil lafzi, itu kaidah tafsir itu. Ada kaidah fikih, dalam kaidah fikih itu al-ibratu bin nawaya wal maqasidi la bil alfazi wal mabani. Al-ibratu bin nawaya wal maqasidi la bil alfazi wal mabani. Standar niat itu adalah apa yang menjadi niat hati dan tujuan hati, bukan apa yang dilafazkan. Bahkan andai misalnya kita niatnya dilafazkan itu usolli fardhu zuhri misalnya, lafaznya begitu. Tapi begitu Allah, kita ingat bahwa itu sholatnya sholat asar, sehingga di hati kita asar, meskipun di mulut tadi bacanya zuhur, tapi di hati dibeneri karena baru ingat, oh ini asar nih. Akhirnya dalam hati kita Allah, lalu di hati
saya niat sholat fardu zuhur, saya niat sholat fardu asar karena baru sadar bahwa sholatnya asar, dan kenyataannya memang asar, maka sah tidak? Sah, karena yang menjadi standar adalah apa yang ada di hati. Dan tidak mungkinlah ada orang muslim dia niat puasa, saya niat puasa esok hari untuk melaksanakan kewajiban puasa kotoran mata, ya nggak mungkin, nggak ada orang niat seperti itu. Ya, tapi alangkah bagusnya kalau kita berusaha memfasihkan diri. Ramadan, jangan gampang-gampang Ramadan, bukan. Kalau orang yang santri itu selama makharijul hurufnya kita masih bisa yang paling pas, ya harus maksimal. Ro ya ro, jangan ra. Dod ya dod, jangan dal. Itu ya. Itu salah satu ciri khas santri yang membedakan antara santri dan tidak. Kalau santri dia bacaannya itu insyaallah fasih-fasih. Tuh. Maka kayak apa MC kita ini, Mas siapa namanya? Mas Ahid, Mas Rahid. Nah, ini fasih bagus dan itu harus dibiasakan. Karena orang kalau biasa membaca fasih, maka insyaallah akan terbiasa fasih. Tapi saat kita ngomong terbiasa, sebenarnya bisa fasih, kalau dipaksakan bisa fasih, tapi sengaja dia cari yang gampang-gampang meskipun nggak fasih, akhirnya terbiasa. Saat butuh untuk fasih susah. Al-Fatihah kalau bisa Al-Fatihah, ya Al-Fatihah, jangan ini kan hanya sebutan aja, jadi akhirnya Al-Fatihah, Fatih, enggak usah Fatih, Fatih. Kan yang betul Al-Fatihah pakai kasroh, ya. Nah, itu sama kalau kita misalnya muqaddimah Alhamdulillahi Rabbil Alamin, nah itu diperhatikan betul-betul, jangan asal-asalan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sebenarnya kalau dipaksakan bisa fasih, cuma cari yang gampang, akhirnya menjadi kebiasaan. Saat butuh fasih susah. Tuh, ya, jadi harus membiasakan diri untuk fasih kapanpun, dimanapun, sesuai kemampuan kita tentu saja. Tuh. Baik, sekarang rukun yang kedua, rukun puasa yang kedua yaitu tarku mufattirin, meninggalkan segala hal yang membatalkan puasa. Apa saja yang membatalkan puasa itu? Yang membatalkan puasa, yang pertama, kemarin sudah dibahas belum sih yang membatalkan? Belum ya? Yang pertama termasuk yang membatalkan puasa, yaitu ada sesuatu yang masuk ke dalam tubuh kita melalui lubang yang terbuka dan terlihat dari luar. Itu. Jadi ada sesuatu yang masuk ke dalam tubuh kita melalui lubang. Yang lubangnya itu maftuhan mahsusan, infitahan zahiran, terbuka, terlihat, dan terbukanya memang sangat kelihatan. Misalnya apa? Hidung kelihatan nggak terbuka? Ada lubangnya nggak? Ada kan? Berarti kalau ada sesuatu masuk melalui hidung batal. Kalau mulut terbuka, terbuka, maka sesuatu masuk mulut batal. Telinga terbuka, jalan depan jalan belakang terlihat terbuka, maka lewat 7 jalan itulah kalau ada benda masuk maka membatalkan puasa, dengan catatan dia sengaja untuk memasukkan sesuatu itu. Tapi kalau lupa tidak apa-apa, tidak batal ya. Baik, kemudian yang berikutnya singkat saja, murtad langsung batal puasanya. Kemudian gila meskipun sebentar batal puasanya. Pingsan dan mabok yang disengaja, kalau pingsan dan maboknya itu full 1 hari maka batal puasanya.
Kemudian berhubungan suami istri, batal puasanya. Kemudian termasuk yang batalkan adalah sengaja untuk muntah. Jadi sengaja supaya muntah itu batal. Tapi kalau muntah dengan tidak sengaja, misalnya karena faktor mabok di jalan, tidak batal. Kemudian termasuk juga istimna atau sengaja mengeluarkan air mani atau onani, itu batal puasanya. Itu hal-hal yang termasuk membatalkan puasa. Kalau ada air masuk, maka sepanjang tidak berlebihan caranya dan tidak ada kesengajaan, tidak batal. Ya, kemarin sudah kita bahas itu. Baik, sekarang apa saja hal-hal yang disunnahkan bagi orang yang berpuasa? Banyak, dengan dalil yang sangat lengkap sekali. Misalnya memperlambat sahur, nah itu sunnah. Kira-kira jaraknya berapa sampai imsak itu? 10 menit kurang lebih. Jadi kita sudah tidak makan, tidak minum ketika imsak, itu sunnah. Meskipun imsaknya baru imsak yang sunnah, belum wajib. Tapi itu menjadi jaga-jaga, kehati-hatian. Kalau tiba-tiba kalau tidak berhenti 10 menit sebelum sebelum subuh, tiba-tiba kita lagi asik makan, azan berkumandang subuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di sini masih penuh di mulut ini, bingung itu, ditelan sudah azan, dikeluarkan sayang. Tuh. Tapi kalau 10 menit sebelum azan sudah berhenti, nyaman. Itu apakah ada dalilnya imsak itu? Ada. Dari siapa? Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an menanyakan kepada sahabat Zaid bin Thabit yang pernah sahur bersama Nabi, wahai sahabat Zaid bin Thabit, berapa jarak antara selesai sahurnya Nabi dan azan berkumandang untuk sholat? Sahabat Zaid bin Thabit mengatakan qadru 50 ayah, kurang lebih 50 ayat yang sedang, yang diukur oleh para ulama sekitar 10 menit. Jadi kalau ada yang bilang imsak itu tidak ada dalilnya, ada. Hadisnya sahih, riwayat Imam Muslim dan lain-lain. Ya, tentang jarak selesai sahurnya Nabi dengan jarak azan, kumandang azan salat, kurang lebih 10 menit atau 50 ayat. Tuh. Lalu apalagi? Tentu memperbanyak amal ibadah, mulai dari sholat sunnahnya, kemudian baca Al-Qur'annya, sodakohnya, taklimnya, dan semuanya. Itu memperbanyak, itu semua hukumnya adalah sunnah. Termasuk lagi yang sunnah juga, yaitu untuk berbukanya segera. Jangan ditunda-tunda. Kalau sudah masuk waktu berbuka, segera batalkan puasa kita. Itu termasuk hal yang disunnahkan. Kemudian termasuk berikutnya, yaitu melaksanakan sholat tarawih dan witir. Itu juga termasuk kesunahan selama kita Ramadan. Kemudian berusaha untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Itu termasuk kesunahan. Mandi setiap malam Ramadan setelah maghrib supaya semangat, sunnah. Tapi kalau tidak khawatir rematik, kalau sudah ada riwayat rematik apa ya jangan. Berarti mandinya sebelum maghrib saja. Kemudian memberikan makanan berbuka puasa. Kemudian membaca doa buka puasa. Nah, untuk berdoa dalam kitab-kitab fikih disebutkan kita itu batalkan dulu puasanya. Ya, dengan kita baca bismillah dulu, misalnya bismillah Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Lalu kita makan, batalkan. Setelah kita batalkan baru berdoa Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu. Itu satu riwayat. Riwayat yang kedua,
dhahaba adh-dhama'u wa batallatil 'uruqu wa thabatul ajru insyaallah. Dua-duanya ada di riwayat Imam Abu Dawud. Dua-duanya ada di riwayat Imam Abu Dawud. Dan menurut Imam Abu Dawud, hadis Allahumma lakasumtu itu termasuk hadis yang hasan, yang baik itu. Maka boleh dijadikan sebagai redaksi untuk berdoa buka puasa. Allahumma lakasumtu itu boleh. Lalu setelah kita berbuka, kita berdoa, terserah apa saja doanya. Yang paling hebat doanya. Kalau saya dulu, doa saya waktu belajar itu yang paling sering itu satu aja, yaitu doa supaya ilmu kita manfaat berkah. Itu aja, diberikan ilmu yang manfaat dan berkah. Tuh, saya waktu itu tidak berani minta istri, tidak berani. Ya Allah berikanlah saya istri, tidak berani saya. Tapi doa saya ketika di Mesir itu, ya pokoknya itu saja. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma a'tina ilman nafi'an mubaraka. Ya Allah berikanlah kami ilmu yang manfaat dan berkah. Itu aja. Nanti kalau ilmunya manfaat dan berkah itu gampang sekali sudah. Banyak orang yang minta kita untuk mengajari, untuk mengajarkan sesuatu. Itu salah satu ciri ilmunya manfaat dan berkah. Tapi kalau ilmunya tidak manfaat, tidak berkah, jangankan orang minta ke kita, kita menawarkan diri untuk ngajar orang lain pun orang ya itu nggak mau. Kamu siapa kok nawar-nawarkan diri untuk ngajari kami? Itu. Padahal sebenarnya dia pinter, ilmunya bagus banyak gitu. Tapi kalau tidak manfaat, tidak berkah, nggak berguna, sedikit gunanya. Itu ya. Jadi mintalah ilmu yang manfaat dan berkah. Itu. Kalau sudah ilmunya manfaat berkah, aman di mana-mana, aman itu. Wallahu a'lamu bissawab. Kalau ada diskusi disilakan. Berapa tuh? 10 menit kah? Azannya jam berapa? 28. Ya silakan Mas Yusuf Al Anugrah. Mik. Tes. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ustadz, saya mau bertanya. Dan ini juga pengalaman Ustadz. Bagaimana sih hukumnya kita itu ketika bangun sahur tapi kita kesiangan karena kita ingin sahur itu sehingga kita meminta orang yang muadzin itu menunda azannya. Misalnya pernah kejadian Ustadz. Jadi kita mau misalnya orang ini bangunnya kesiangan karena sudah masuk waktunya azan, dia mau menyempatkan sahurnya itu, dia nunda azannya itu sampai beberapa menit gitu. Itu bagaimana Ustadz? Apakah tetap sah puasanya atau bagaimana? Baik, dalam hal itu ada hadisnya. Saya lupa riwayat siapa, ada dalam kitab Sahih Fiqh Sunnah. Disebutkan dulu ketika kami masih makan, lalu sahabat Bilal mau azan, maka kami minta kepada sahabat Bilal untuk menunda azannya. Itu kan kelihatannya sama kasusnya ini kan. Tapi para ulama kemudian menyikapi hadis itu dengan berbagai macam takwil dan penyikapan. Apa diantaranya? Satu, itu ketika tidak ada patokan yang jelas mengenai sudah masuk atau belumnya subuh atau fajar shadiq, sehingga dikhawatirkan itu sebenarnya belum subuh, tapi karena saking semangatnya sahabat Bilal untuk mengumandangkan adzan subuh, akhirnya diminta tunggu dulu. Itu ada yang mentakwil seperti itu. Meskipun beberapa ulama itu, saya ada kitab namanya Masailul Jumhur, masalah-masalah yang menurut mayoritas ulama seperti apa, lalu menurut sebagian ulama yang lainnya apa. Salah satunya masalah ini. Jadi sebenarnya kita sahur itu bolehnya sampai kapan? Ada yang mengatakan ya ketika fajar shadiq menyingsing sudah,
Tapi ada juga yang mengatakan lebih dari itu, yaitu sampai betul-betul jalan sudah terlihat terang oleh fajar sodik, itu baru habis waktu sahur. Ada itu. Tapi kalau menurut mayoritas ulama batasannya adalah tentu saja keluarnya fajar sodik, terbitnya fajar sodik. Kalau fajar sodik sudah keluar, mau azan atau belum nggak ngaruh. Misalnya kita tahu nih di jadwal imsakiyah itu kan subuh atau fajar sodik keluar di hari ini misalnya jam 5 lebih 5 menit misalnya ya. Lalu hujan deras, muadzinnya menuju ke masjid lambat, maka bukan berarti karena belum terdengar azan kemudian kita aman, sudah makan aja dulu, azannya belum ada, ini belum kedengaran nih, ditunggu 5 menit belum ada juga azan, itu melanjut aja makan lagi. 10 menit belum juga ada azan, rupanya muadzinnya terprosok misalnya gitu. Jadi sekali lagi standar masuknya berbuka puasa dan standar sudah wajibnya untuk imsak, untuk tidak lagi makan minum itu bukan azan, bukan, tapi waktu maghrib dan fajar shadiq. Sementara azan hanya menjadi penanda saja, hanya menjadi penanda. Tuh, maka seorang muadzin ketika dia mau azan harus betul-betul pastikan memang sudah pas waktunya. Jangan kayaknya sudah gelap maghrib nih kayaknya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, akhirnya orang-orang mendengar langsung buka kan, karena sudah gelap juga suasananya. Begitu mendengar di radio 7 menit berikutnya baru azan. Maka muadzinnya bermasalah ini. Harus dilihat betul sudah masuk atau belum. Jangan asal melihat gelap ini, sudah azan aja sudah. Enggak boleh. Ya, itu Mas Yusuf. Jadi ada hadisnya. Cuma para ulama mayoritas menyatakan berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, maka firman Allahnya di mana? Ada di surah Al-Baqarah 187, yaitu wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Jadi makan minumlah kalian di malam hari itu sampai terang. Khayt itu benang putih dari benang hitam, bisa dibedakan karena sudah terbit fajar. Maka mayoritas ulama mengatakan batasannya adalah fajar shadiq atau masuk waktu subuh. Kalau sudah masuk waktu subuh nggak boleh lagi makan minum meskipun belum azan. Karena sekali lagi azan bukan patokan. Azan hanya penanda tentang apakah sudah masuk maghrib atau belum, sudah subuh atau belum. Seperti itu Mas Yusuf ya. Maka yang terbaik ya sahurnya tepat waktu, 10 menit sebelum subuh sudah stop, perbanyak zikir, minum, kemudian misalnya gosok gigi, silahkan tuh. Tapi kalau bangunnya lambat, segera makan minum, tapi pastikan belum masuk subuh sudah selesai. Itu ya, jangan sudahlah bangunnya lambat, sudah sisa 10 menit, makannya sambil ngobrol. Dikunyahnya maksimal sekali, dikunyahnya satu suapan dikunyah 30 kali misalnya, ya terlambat itu. Baik, yang lain silakan. Ya, perempuan dulu baru laki-laki. Ini enggak ada door prize umroh kah? Bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Rahmadani Prasetya Putri dari Prodi PGMI semester 2. Izin bertanya Ustadz, kita kan sebagai perempuan biasanya pakai lip tint atau lip balm. Apa itu? Yang buat bibir, untuk bibir semacam lipstick. Lipstick. Iya, semacam lipstick. Oh, tapi lain lipstick yang berwarna putih itu. Oh, berwarna apa? Terang apa? Iya, ada yang berwarna, ada yang tidak berwarna. Lip gloss, lip gloss. Iya, iya. Oh iya, Nah, taunya saya itu.
kalau ada rasanya tapi kita tidak menjilatnya itu apakah tetap sah puasa kita? Bagaimana Ustadz? Rasanya di mana rasanya? Di lidah kah, di mana? Di bibir. Oh, di bibir aja. Tapi kan kita makainya di bibir, cuman kerasa gitu loh rasanya Ustadz. Iya, maksudnya terasanya itu apa? Terasa di bibir saja atau di lidah atau di wilayah mulut? Di lidah. Sekitar mulut. Ya, baik. Jadi bukan terasanya di tenggorokan, bukan ya? Bukan. Oke, baik. Oke, terima kasih Ustadz. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak membatalkan, puasanya tetap sah. Kenapa? Karena yang membatalkan itu adalah kalau ada benda yang masuk. Masuknya kemana? Melewati makhrajnya ha dan ain. Nah, kalau makhraj ha dan ain ini khilaf ini, apakah dia masuk bagian dalam apa luar? Tapi untuk hati-hati sudah, kita ikut misalnya yang lebih hati-hati, ini ha dan ain termasuk makhraj dalam, termasuk bagian dalam. Maka berarti paling maksimal agar tidak batal puasa kita itu sampai makhraj huruf kha dan ghain di adnal halaq. Itu sampai situ masih belum batal. Tapi kalau sudah sampai pertengahan tenggorokan, makhrajnya ha dan ain, ada yang mengatakan batal. Kalau sampai makhrajnya hamzah dengan ha, sepakat batal. Gitu. Tapi kalau hanya di wilayah mulut saja tidak masalah. Asalkan tidak ada kesengajaan memasukkan apa yang benda yang di bibir itu sehingga kemudian masuk melewati makhraj ha dan ain. Kalau hanya di sekitar mulut tidak masalah. Termasuk bagaimana kalau ludah. Nah, kita kan siang-siang Ramadan panas tuh kan. Aduh, ada banyak ludah nih di mulut kita ini. Maka sepanjang ludahnya itu murni, sirfin, lalu kemudian ludahnya kita masukkan ke dalam, tidak apa-apa. Ludah ya. Kalau riak bagaimana? Apa lendir-lendir itu? Oh, banyak lendir kumpulkan dulu baru kemudian masukkan. Oh, lumayan seger gitu kan. Untuk lendir sebagian mengatakan sama dengan ludah. Sepanjang lendir itu juga murni. Memang asli keluar dari tempat-tempatnya. Bukan lendir yang kita usahakan muncul karena faktor luar. Karena ada kadang lendir itu bisa muncul terpancing oleh kita mencium sesuatu. Itu lalu muncul lendir. Bukannya begitu. Tapi memang yang muncul dengan sendirinya. Apalagi kalau pas lagi sholat ya kan, lagi sholat tiba-tiba serak kan di sini, kayak ada lendirnya. Ini kalau tidak dimasukkan serak terus, apalagi bagi imam, misalnya gitu kan. Tapi kalau dimasukkan khawatir batal, tidak apa-apa dimasukkan, karena dia memang murni muncul dari wilayah mulut. Jadi kesimpulannya, terasa di bibir atau terasa di lidah atau terasa di sekitar mulut, untuk apa yang ditempelkan pada bibir itu tidak membatalkan puasa sepanjang tidak ada bendanya yang masuk ke tenggorokan. Itu bisa difaham ya? Baik. Apa Mas? Silakan. Terakhir ya. Oke, Mik. Jadi kan kita disunahkan untuk menyegerakan berbuka, Ustadz. Tapi kadang terdapat dua perbedaan waktu berbuka, Ustadz. Semisal kayak kemarin tuh kami ngalamin 18.29 sama 18.31. Apa itu? Waktu berbuka. Oh gitu. Nah itu kan 18.29 sama 18.31. Oh baik. Nah jadi kami ini bingung, Ustadz. Tapi karena kami ngambil disunahkan untuk menyegerakan berbuka ya. Jadi kita ngambilnya 18.29. Tapi dulu belum azan, Ustadz. Kita lihat di HP-nya Mas Gumelar 18.29, jadi kami pakai HP-nya yang di Mas Gumelar aja. Itu gimana, Ustadz? Baik, kalau kita belajar ilmu falak, saya sempat menjadi direktur Elkif, Lembaga Kajian Ilmu Falak. Dan saya juga belajar secara khusus ilmu falak. Di pesantren belajar, di Mesir belajar, tapi saya di Mesir itu belajar falak itu sama Muhammadiyah. Karena mereka yang punya kajian ilmu falaknya namanya AFDA itu. Jadi dibahas bagaimana cara menghitung waktu dan sebagainya. Maka
berdasarkan rumus-rumus untuk menentukan waktu-waktu sholat sudah pernah saya ajarkan juga kepada anak-anak Elkif, lembaga kajian ilmu falak, dan mereka menghitung dengan menggunakan kalkulator saintifik itu. Maka ada waktu hakiki, ada tambahan waktu ihtiyati. Jadi misalnya yang asli, yang hakiki itu ya 18.29. Tapi ada biasanya para ulama ahli astronomi ilmu falak menambahkan 2 menit waktu ihtiyat namanya, waktu kehati-hatian. Maka yang terbaik bagaimana? Tunda 2 menit dulu untuk waktu ihtiyat. Meskipun secara hitung-hitungan hakiki ya 18.29, cuma untuk jaga-jaga, untuk kehati-hatian, bisa jadi ada sedikit potensi kemelesetan. Maka ditambahkanlah, bahkan itu berlaku bukan hanya untuk maghrib, untuk setiap waktu sholat yang lain. Misalnya saya sering lihat di Google jadwal sholat Samarinda misalnya, itu misalnya sekian. Maka dalam prakteknya untuk yang di jadwal imsakiyah itu ditambahkan 2 menit yang tadi disebut dengan waktul ihtiyat, waktu kehati-hatian, ya. Jadi kalau antara 29:31 bagusnya 29 sama 31, bagusnya tunda 31. Itu memang namanya waktu ihtiyat. Kecuali kalau sampai menundanya 5 menit, wah itu tidak pas. Ya, kalau hanya 2 menit itu memang waktu ihtiyat, dan itu memang di ilmu falak amali, bukan ilmu falak ilmi. Kalau ilmi itu baru teori-teori astronomi saja. Tapi kalau amal itu memang yang berkaitannya dengan waktu sholat, dengan gerhana, dengan arah kiblat, ya, termasuk itu, ya, itu memang ada namanya tadi waktu ihtiyat. Silahkan bisa dilihat dalam ilmu falak. Ini mungkin yang di syariah akan ketemu itu, ya. Yang ilmu falak semester berapa? 6 kah? Atau 5 ya? Oh ya, ini semester 2 ya rata-rata ya. Belum. Nanti akan ketemu. Itu Mas ya. Kalau taklik kan sudah ditetapkan wilayah Samarinda, ada imsakiyahnya. Nah, kemudian kita taklik aja dengan yang lokal Samarinda. Ya boleh, enggak apa-apa. Begitu. Berarti boleh. Kan mengesampingkan yang lain-lain. Ya. Kalau begitu gimana Ustadz? Nah, makanya bagusnya kita itu punya standar imsakiyah yang sudah dibagikan oleh Kanwil Kemenag misalnya. Itu saja yang jadi patokan. Karena kalau ngikuti HP masing-masing orang kadang beda-beda itu. Ada yang seleranya lambat-lambat, akhirnya dilambatkan gitu. Kalau kita kan sudah di berkah Ramadan ngambil dari jadwal imsakiyah. Ada sudah. Ya, itu sudah. Dan itu biasanya sudah mengandung waktu ihtiyat itu, Pak. Yeah. Sudah ada waktu ihtiyatnya itu. Ya, karena kita juga pernah diskusi di Kanwil Kemenag mengenai membahas bahkan gini. Dulu ada dari Muhammadiyah itu mengkritisi, kok pemerintah cepat sekali katanya subuhnya. Bahkan selisihnya kata Muhammadiyah waktu itu sampai 24 menit lebih cepat daripada seharusnya. Akhirnya Kementerian Agama menyebar tukang teropong seluruh Indonesia di titik-titik yang biasanya fajar terlihat. Akhirnya didapati bahwa hitung-hitungan kita pemerintah itu sudah betul. Dan itu tidak cukup kita melihatnya dari kota. Memang kalau dari kota yang sudah banyak lampu-lampu, itu namanya ada polusi cahaya. Maka untuk melihat langsung fajar itu kesulitan, sehingga butuh tempat-tempat yang murni dari polusi cahaya. Misalnya kayak di Labuan Bajo atau di tempat-tempat yang masih sepi gitu. Itu dia begitu fajar kelihatan tuh kelihatan sekali plenong gitu kelihatan, dan itu hitung-hitungan pemerintah sudah tepat. Ya, tidak kecepatan 24 menit, enggak ada. Sudah pas itu seperti itu. Wallahu a'lamu bissawab. Ini saja mungkin yang bisa saya sampaikan karena bentar lagi sudah mau maghrib ya. Kita tutup dengan baca doa. Mudah-mudahan kita semua Allah golongkan sebagai hamba-hamba yang salih dan salihah. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan, kesuksesan di bulan suci Ramadan. Dan sebelum pulang ya, sebelum pulangan nanti ikuti kegiatan yang ada, ramaikan, termasuk talk show hari Sabtu, hadir semua. Yang tidak ada halangan, tidak usah pura-pura halangan.
Hadir saja, insya Allah manfaat berkahnya ada dan itu pasti akan positif dampaknya ya. Yang tidak ada sakit ikuti sholatnya sampai selesai. Jangan pulang duluan atau sembunyi kemana-mana, ndak usah. Ya, ikuti saja sudah sholat. Kalau memang sakit izin, tidak mungkin juga tidak diizinkan kalau betul-betul sakit. Tapi kalau niatnya, saya mau jalan-jalan, ya ndak usah, nanti aja dulu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma barik lana fi syahri Ramadan. Allahumma barik lana fi syahri Ramadan. Allahumma barik lana fi syahri Ramadan. Allahumma ja'alna wa dhurriyyatana wa awladana wa talamidana wa tullabana wa talibatina, khususan tullab wa talibati ma'hadil jami'ah UIN Samarinda, min ahli ilmi wa min ahli khair wa min ahli salah wa min ahli salah wa min ahli Quran wa min ahli jannah wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wa ahli dhair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.